Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku mau sharing lagi nih 5 soal ekonomi ya. Soal yang akan dibahas ini adalah soal-soal dengan topik elastisitas. Soal ini adalah soal-soal yang sering muncul di ujian UTBK ya. Jadi buat teman-teman yang mau masuk perguruan tinggi tahun ini ataupun next year ya, tahun depan, boleh kepoin video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip-skip ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja aku mulai ke video pembahasan. Tapi sebelum aku mulai, buat kalian yang merasa tertarik dengan video ini, merasa kebantu dengan adanya pembahasan soal ini, boleh berikan supportnya dengan mengklik tombol subscribe ya, like, comment, serta share biar lebih rame dan tentunya lebih bermanfaat. Oke, terima kasih. Next, aku mulai ke video pembahasan. Oke teman-teman, di sini aku akan mulai dari soal nomor 1. Nah, di sini katanya ketika penurunan harga barang 10% mengakibatkan kenaikan permintaan sebesar 2%, maka permintaan barang tersebut bersifat. Oke, nah ini tentang elastisitas ya. Katanya di sini penurunan harga barang, katanya kan berarti itu adalah delta. Kalau penurunan harga barang berarti delta P. Delta P-nya berkurang, katanya kan sebesar 10%, mengakibatkan kenaikan permintaan. Nah, kenaikan permintaan itu adalah delta Q ya, ingat. Permintaan itu adalah quantity ya. Berarti kenaikan permintaan, delta Q-nya naik katanya. P turun, Q-nya naik. Q-nya naik berapa persen? 2%. Nah, maka permintaan barang tersebut bersifat katanya. Oke, ini mana nih yang lebih besar, delta Q atau delta P? Yang lebih besar delta P ya. Berarti di sini persen delta P-nya lebih besar daripada persen delta Q ya. Boleh deh kalau oke, ini kan pakai persen, berarti memang benar ya, persen delta P ya. Persen delta P lebih besar daripada persen delta Q. Nah, itu untuk barang apa? Ingat ya, mungkin sebelumnya aku udah jelasin ya di video-video sebelumnya. Boleh deh teman-teman lihat, cross check obrak-abrik videonya ya. Kalau persen delta P itu lebih besar daripada delta Q, itu namanya barang apa? Barang apa namanya? Oke, nah ini ya. Oke, kalau ini isinya inelastis ya. Cuman aku balik aja ya supaya lebih murah nanti mengingatnya. Berarti di sini tunggu ya. Oke, nah ini rumusnya ya. Rumus kalau delta Q-nya lebih kecil daripada delta P, nah ini adalah barangnya, barang inelastis. Sedangkan delta Q lebih besar daripada delta P, nah ini digolongkan pada barang elastis ya, elastis. Oke, kalau di soal mana yang lebih besar? Delta Q-nya, ingat ya, delta Q-nya 2%, berarti delta P-nya 10%. Delta Q-nya lebih kecil daripada delta P. Berarti ini untuk barang apa? Barang inelastis ya. Ingat ya. Oke. Berarti jawabannya bravo, B. Oke, teman-teman jangan bingung kan, naik atau turun ini jangan dipusingkan. Teman-teman lihat persennya mana yang lebih besar ya, delta Q atau delta P-nya. Kalau delta Q-nya lebih kecil daripada delta P, berarti itu barang inelastis ya. Oke, sebaliknya berlaku ya, kalau delta Q lebih besar daripada delta P, itu barangnya elastis. Oke, kayak gitu ya. Jadi jawabannya bravo ya, B. Oke, next aku masuk ke soal nomor 2.
Oke, nomor 2 ini soalnya adalah hal yang perlu dilakukan oleh penjual barang mewah bila menginginkan penerimaan totalnya meningkat. Oke, barang mewah, ingat ya, barang mewah itu termasuk barang apa? Elastis atau inelastis? Termasuk barang elastis. Oke, pinter banget. Oke, kemudian ya, ingat kalau barang mewah itu kan barang elastis. Barang elastis itu apa? Barang yang ada pengaruh P terhadap Q ya. P dan Q-nya itu berpengaruh. Berpengaruh di sini maksudnya gini. Kalau P-nya naik, maka Q-nya akan turun. Kalau P-nya turun, harga barang turun, maka jumlah permintaan akan naik. Oke, kalau untuk naikin TR berarti bila penerimaan totalnya meningkat kayak gitu ya, apa yang harus dilakukan si pengusaha kalau mau ningkatin total revenue? Ya, dia harus menurunkan harga ya, dia harus menurunkan harga supaya jumlah barang yang dimintanya akan meningkat kayak gitu ya. Jadi harganya harus diturunkan. Kalau harga turun, Q-nya bakal naik nih ya, Q-nya naik, permintaannya naik, maka TR-nya bakal naik. Nah, gitu ya. Jadi itu dia, berarti P-nya harus diturunkan. Jadi jawabannya adalah alfa ya. Oke, nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 adalah pada saat harga 8.000 per unit, jumlah barang yang diminta sebanyak 8 unit. Kemudian pada saat harga naik menjadi 12.000 per unit, jumlah barang yang diminta turun menjadi 6 unit. Angka elastisitas harga permintaan adalah, oke, ini yang ditanya ED. Ingat, ED itu rumusnya apa? Delta Q per delta P kali P1 per Q1. Oke, nah Q1 ya. Nah, ini delta Q-nya berapa? Delta Q-nya Q2 kurang Q1. Q2-nya berapa nih? Q1-nya 8, Q2-nya 6. Berarti Q6 kurang 8, jawabannya adalah min 2. Delta P, P2 kurang P1. Berarti P2-nya berapa ini? P1-nya kan ini 8.000, P2-nya 12.000. Berarti 12.000 kurang dengan, ingat ya, ini dalam ribu ya, 12.000 dikurang dengan 8.000 per unitnya. Jadi ini berapa? 4.000 ya. Oke, 4.000. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus ya. Oke. Nah, delta Q min 2. Delta P 4.000. Berarti ini 4.000 dikali dengan P1. P1-nya berapa nih? 8.000 ya. P1-nya 8.000, kemudian Q1 berapa Q1-nya? Q1-nya 8 ya. 8 unit ya. Nah, kayak gitu. Oke, ini adalah ED-nya. Mencari ED. ED-nya berarti berapa? Min 2. Nah, dibagi dengan 4.000 kali 8.000. Oke. P1 kali P1. P1-nya benar nggak 8.000? Salah ya. P1 tadi ternyata oke, pada saat kali P1. P1-nya benar ya. P2 lah 12. Oke, P1 8.000. Berarti di sini, nah, ini bisa kita coret, Min 2 kali, oke, 4 ini sama 8 bisa sama-sama kita bagi 4 ya. Ini dapatnya 2. 8 bagi 4 2. Berarti 2 sama 8 bisa lagi bagi 2, jawaban ini 4 ya. Ini habis, ini 4. Berarti min sama dengan min 2 per 4. Berapa itu min 2 bagi 4? Nah, coba ya. 2 bagi 4 itu berapa jawabannya? 2 bagi 4, 5 kali 4 20, 0,50 ya. Jadi jawabannya min 0,50. Jawabannya E ya. Min 0,50. Jadi elastisitas demandnya 0,50. Pakai min ya. Oke, jadi jawabannya elang ya. Oke, next aku masuk ke soal nomor 4. Ketika harga suatu barang naik 2% dan jumlah barang yang diminta turun 12%, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, ini hampir mirip ya sama soal yang sebelumnya tadi. Katanya di sini harga suatu barang naik, berarti itu delta P-nya. Ingat ya, kalau harga berarti price.
harga P. Delta P-nya naik 2%, menyebabkan jumlah barang yang diminta turun. Berarti itu adalah delta Q ya, delta Q-nya turun. Nah, delta Q-nya turun berapa persen nih? Jumlah barang yang diminta turun katanya 12%. Oke, kalau ketemu soal kayak gini, kita cross check dulu ya. Mana yang lebih besar, delta Q atau delta P-nya? Berarti ini yang lebih besar apa nih? Delta Q ya. Delta Q-nya kan 12%, delta P 2%. Delta Q lebih besar daripada delta P. Oke, itu untuk barang apa? Tadi berdasarkan penjelasan yang di awal, delta Q besar dari delta P itu namanya barang elastis ya. Barang elastis itu apa contohnya? Barang mewah. Oke, pinter ya. Barang mewah. Oke, berarti di sini kalau delta Q lebih besar daripada delta P itu tergolong pada barang elastis. Apa itu barang elastis? Barang mewah. Ingat ya, barang mewah itu barang elastis. Delta Q jumlah permintaan lebih besar daripada delta P jumlah harganya. Berarti jawabannya adalah bravo ya, B. Oke, next aku masuk ke soal nomor terakhir. Nah, nomor terakhir ini soalnya adalah sebuah riset berhasil menemukan fungsi permintaan pakaian jadi merek tertentu yaitu KID 150 kurang 1,5 P jika konsumen membeli 10 unit pada saat harga 20 dolar per unit. Angka elastisitas permintaan pakaian jadi tersebut masuk dalam kategori. Oke teman-teman, kalau di sini kan KID-nya berupa fungsi. Tahu ya, fungsi itu bentuknya seperti ini. Tidak berupa angka bulat yang kayak tadi ya. Q1-nya berapa, Q2-nya berapa, P1 berapa, P2 berapa. Oke, kalau dalam bentuk fungsi dan ketemu Q ya, ini Q ya, 10 unit nih Q dan harga P 20 unit. 20 dolar per unit, teman-teman pakai rumus ini ya, mencari elastisitas permintaan katanya, berarti elastisitas demand. Pakai rumus kayak gini. Rumusnya beda lagi ya dari rumus yang dipakai di soal nomor sebelumnya tadi. Rumusnya itu kayak gini. Ingat ya, kalau ketemu fungsi dan quantity serta harga, pakai rumus yang ini. ED sama dengan Q aksen kali, ingat ya, Q aksen kali P per Q. Q aksen turunan dari Q ya. Berarti Q aksen turunan dari ini. QD ini berarti 150 turunannya kan 0. Min 1,5 P turunnya adalah min, ingat ya pakai min ya. Min 1,5. Oke ya. Berarti min 1,5 P pangkat 0 itu kan habis ya. Oke, selanjutnya P-nya udah ada ya, harganya 20 dolar per unit. Q-nya ini dia. Oke, jika konsumen membeli 10 unit katanya. Nah, kita cari dulu Q-nya. Nah, gimana cara Q-nya? Gimana cara, sorry. P-nya yang belum ketemu kan. P-nya berapa nih? Oke, P udah ya. Berarti ini P-nya 20 dolar ya, 20 dolar per unit. Oke, P udah. Nah, Q aksen udah. Q, jika konsumen membeli 10 unit katanya pada saat harga. Nah, kita cari dulu Q-nya ya. Berarti belum kita temui itu. Kita cari dulu Q-nya. Kalau di soal tuh adanya Q aksen aja ya. Konsumen membeli 10 unit pada saat harga. Berarti kita masukkan ya, Q-nya itu gini. Ke rumus Q fungsi ini 150 kurang 1,5 P sama dengan 150 kurang 1,5 dikali dengan P-nya berapa? P-nya 20 ya. 20 dolar tadi ya. Berarti ini 20 dolar. Nah, berarti berapa nah? Q sama dengan 150 kurang 1,5 kali 20. 15 kali 2 aja 30, 300 berarti ya. Geser koma berarti 30. Nah, Q sama dengan 150 kurang 30 ini kan 120 nih. Dah, berarti udah ketemu Q,
udah ketemu Q aksen, udah ketemu P. Tinggal kita masukkan ke fungsi ini, ke dalam rumus ini. Berarti ED sama dengan Q aksen. Q aksennya min 1,5. Min 1,5 dikali P. P-nya berapa? P-nya 20 ya. Min 1,5 kali 20 per. Nah, per Q. Q-nya 120. Ingat ya. Q-nya 120. Coret. Nah, sama dengan min 1,5 dikali 2 itu sama-sama dibagi 2 tadi. 1 ya. 1 per 12 bagi 2, 6. Berarti sama dengan min 1,5 dikali, nah, dikali berapa itu? 1/6. Oke. Berarti min 1,5 kali 1 kan min 1,5 ya. Bagi dengan 6. Nah, kayak gitu. ED. Berarti ED-nya sama dengan min 1,5 dibagi 6. Berapa dapatnya? 1,5 bagi 6. Kita samakan bagi kali 10 ya. Berarti 15 bagi 60. Oke, 15 dibagi 60 itu 0,25 ya. 15 dibagi dengan 60. 15 bagi 60. Iya, 0,25 ya, benar ya. Berarti ini min 0,25. Ingat ya, min ini di elastisitas demand dihilangkan, berarti ED-nya 0,25. Nah, ED 0,25 itu kan kecil dari 1. Ini kan berarti untuk barang inelastis. Barang kebutuhan pokok ya. Jadi jawabannya delta D ya. Oke, sip. Oke teman-teman, itu dia 5 soal ekonomi ya, topik elastisitas. Tadi juga udah aku jelasin beserta pembahasan lengkapnya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami ya. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Jika ada saran ataupun masukan, boleh juga ya ditulis di kolom komentar. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah mampir di channel aku. So pasti aku senang banget ya dengan kehadiran teman-teman itu bikin channel aku lebih rame dan lebih cepat berkembang. Jangan lupa mampir lagi ya di video aku berikutnya karena aku di sini bakal nge-share video-video menarik lainnya. Oke. Bagi teman-teman yang merasa terbantu dengan adanya video ini, boleh banget memberikan supportnya dengan mengklik subscribe, like boleh juga ya, dan mau dislike juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you.